Ya, yang aku lihat itu status-status lu tuh jadi kayak galau gitu loh. Galau itu ya jadi gitu status awal-awal itu kayaknya pas awal semester galau terus. Kenapa itu bisa? Gua gak bisa lihat sih. Nah, cuman tadi yang aku lihat itu status-statusnya itu ya. Oke, kembali lagi di Back to Podcast Pojok Rangka. Kali ini kita kedatangan tamu di sesi Tanya Sahabat episode keempat. Kang Wandi. Wah, ini Kang Wandi. Beliau udah jauh-jauh dari Kecilengkrang cuma pengen ngobrol. Ngobrol santai. Ya. Jadi gimana, Bro? Gimana? Sehat, Bro? Sehat, alhamdulillah. Bang Rangga gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap. Sibuk apa ini, Bro? Nah, sekarang ini sibuknya kesana kemari gitu. Kesana kemari. Itu ngapain aja kesana kemari itu? Kesana kemari, ngopi gitu aja, bersilaturahmi, barangkali aja menemukan sesuatu. Menemukan apa ini? Menemukan sahabat baru gitu. Jodoh baru ya. Mudah-mudahan ya. Kita doakan barangkali yang subscribe juga boleh dikepoin juga. Gini, Kang, Akang kalau nggak salah dulu sebelum kuliah itu pernah pesantren ya? Ya, pernah. Itu saya baca-baca tuh di status lu tuh, Bro. Jadi ada komenan-komenan atau postingan status yang memang kayaknya lo lagi galau gitu atau gimana? Itu tuh jadi galau karena cewek atau memang gimana? Ceritanya enggak. Ya gimana itu Bro? Kan semenjak dulu itu pesantren di Garut kan gitu. Itu galau bukan karena cewek ataupun bukan karena siapa-siapa, tapi galau terhadap keluarga sekian lama tidak bertemu kan gitu. Jadi ya kirain aja kan lu tuh kayak statusnya tuh kayak apa ya? Yang gua lihat itu kayak yang ke perempuan gitu loh. Ke perempuan. Kayak ke cewek gitu. Itu kayak yang dilihatnya. Yang dilihatnya. Ada sih ke cewek ada, tapi kebanyakan itu ke keluarga. Ke keluarga. Gitu. Jadi di pesantren itu gimana? Kok bisa sampai pesantren sih? Padahal kan kadang kan orang tua sekarang itu kan lebih baik menyekolahkan ke SMP, SMA daripada ke pesantren. Ya. Karena kan cap pesantren itu kan, lu juga tahu kan gimana pesantren lah. Pesantren itu kan dianggapnya pas beres itu penyakit lah apalah. Itu pernah gua alamin. Ya. Dulu itu ya gua sama bapak gua itu gak boleh. Gitu. Awalnya dulu juga tidak langsung berangkat ke pesantren tersebut. Awalnya sempet tawaran dari orang tua, beres SMP, Wan mau lanjut kemana kan gitu, mau SMK, SMA atau Alia kan gitu. Sempet juga memasukkan daftar formulir, nyoba masuk ke SMK, bahkan sudah bayar secara administrasi, masuk juga ke SMA dan juga Alia. Tapi dengan beberapa pertimbangan mungkin orang tua melihat juga keadaan situasi di lingkungan itu seperti apa pergaulannya. Jadi kan, orang tua lu tuh khawatir. Orang tua itu khawatir ya. Iya. Dan saya juga menerima gitu. Menerima datangnya ke pesantren tersebut gitu. Bahkan bukan hanya satu pesantren dulu itu yang dikunjungi, ada beberapa pesantren gitu lah, lebih dari 3 pesantren yang dikunjungi ya. Kenapa milih di Garut? Milih di Garut. Bukan di Bandung. Atau enggak misalnya di Jawa, karena kan orang biasa pesantren itu ke Jawa. Itu lu kenapa milih ke sana? Milih di Garut gitu. Yang pertama ceritanya ada bersama sahabat gitu ya, sahabat saya namanya ada Abdul Aziz dan juga Ahmad Zaiful Miqdar dulu itu.
mencari, gak tahu kenapa, ya itu tadi yang tadi saya sebutkan, ada beberapa pesantren yang dikunjungi, tapi hati itu seret dengan pesantren itu, hawanya itu gak tahu gimana gitu dulunya seperti itu. Jadi ada kecocokan, panggilan hati lo, panggilan hati ya. Ya, Jadi bukan misalnya ada yang ngaruhin lo, udah di pesantren sini aja, di sini enak, gini lo, gak ada. Nggak ada, itu murni ya. Murni berarti ya. Dan itu pas kenapa bisa ke UIN itu gimana? Ngambil jurusan hukum lagi? Ya, awalnya saya nggak masuk, nggak niat gitu ya untuk masuk di Fakultas Syariah dan Hukum. Awalnya itu saya masuk lewat jalur mandiri ceritanya. Jalur mandiri. Jadi jalur bukan beasiswa. Bukan, jalur mandiri, ya. Mandiri 1 itu ngambilnya yang pertama itu PAI dan yang kedua itu jurnalistik. Dua-duanya itu gagal. Nggak masuk. Itu gimana rasanya nggak masuk itu? Pasti berat ya? Berat sekali. Ada lagi tuh pilihan ketiga kan itu, gak tahu kenapa masuknya di siasa gitu ya. Mau gimana lagi kan gitu. Sedangkan kan cita-cita dari dulu waktu di Garut enggak juga sih. Itu pilih PAI? PAI itu karena waktu itu berpikir saya berangkat dari madrasah aliyah kan gitu. Melihat dari pendidikan agama Islam ini kayaknya ada keserasian nih berbicara mengenai tentang keagamaan. Emang nanti lu belum serasi ya? Jadi lu pilih PAI gitu? Iya, serasi. Serasi. Bacaannya ke situ. Kalau jurnalis dulu itu lihatnya kayak reporter gitu kan, asik dan lain sebagainya. Dan itu ada pas milih ada rasa nyesel nggak atau gimana? Atau memang nggak ada? Ada lah rasa nyesel karena kan dua jurusan itu yang diharapkan. Gitu. Tapi saya juga ada berkahnya ketika masuk di siasa gitu kan, mengenal beberapa sahabat-sahabat. Maksudnya yang aku lihat itu status lu tuh jadi kayak galau gitu loh. Galau itu ya jadi gitu status. Awal-awal itu kayaknya pas awal semester galau terus. Kenapa itu bisa? Gue gak bisa lihat sih. Cuman tadi yang aku lihat itu statusnya itu yang kayak lagi gimana gitu. Saya bete lah, apalah gitu. Itu kenapa sih pas awal kuliah itu sampai apakah karena bete lo awal masuk atau gimana sampai bisa status Facebook itu bete semua itu? Apalagi bete kayaknya selain bete sama perempuan bete juga kalau di rumah terus atau gimana ini nggak tahu juga gimana itu. Iya itu bro. Itu tadi selain dengan seseorang bete juga terhadap jurusan itu yang nggak keterima dan lain sebagainya kan gitu sampai beberapa kali lah. Itulah masa-masa awal-awal transisi gitu ya dari 2013 2014 gitu. Nah itu pas kuliah itu gimana belajar hukum? Itu hal baru nggak buat lo bro? Misalnya hal baru itu kan misalnya gue menemukan jati diri gue nih misalnya belajar di hukum atau gimana? Awalnya pertama masuk orang bilang itu suka mungkin ya sahabat Rangga juga mendengar anjir ngucik bahasa Sunda mah orang tidak nama tiga salah jurusan mendengarnya kan suka ada yuk prem-prem yang seperti itu. Awal-awalnya saya juga begitu tidak mengerti mengenai tentang hukum itu seperti apa kan gitu, siasa itu seperti apa karena kan kebanyakannya berbicara mengenai tentang kebijakan itu seperti apa gitu. Tapi itu waktu di semester 1, semester 2 saya merasakan hal itu. Tapi setelah mengenal gitu ya mengenai tentang mata pelajaran, mata kuliah gitu kan apa aja isiannya kan gitu. Alhamdulillah semakin mencintai gitu kan gitu. Apalagi ditopang lagi dengan aktivitas-aktivitas bersama sahabat-sahabat di luar kampus gitu. Jadi intinya walaupun bete lu bisa tetap kuliah ya? Bisa, alhamdulillah. Jadi nggak misalnya karena ditolak perempuan lu nggak bisa move on? Enggak berjalan.
Nah, gini nih, misalnya lu bayangin itu lulus berapa tahun lu, bro? Masuk itu lebih lah 5 tahun, 10 semester. Kenapa bisa telat setahun? Nah, saya juga karena terlalu asik mungkin ya, bisa dibilang terlalu asik. Emang hidup lu lah asik ya, makanya lu. Makanya gitu. Karena terlalu asik, jadi terlalu asik dengan dunia di kampus kan gitu. Seringnya ngopi gitu, canda bersama gitu. Tapi ada fase nggak lu misalnya sakit hati pas misalnya lu nih ketemu perempuan misalnya pas di kampus, lu merasa nggak misalnya satu waktu itu lu sakit hati gitu? Oh, pernah. Dan semua orang pasti merasakan hal itu. Dan itu lampiasinnya ke Facebook. Iya. Lu sama lu, makanya postingannya galau terus. Tidak semua. Tidak semua. Oh, jadi gimana itu ceritanya itu? Jadi ceritanya gimana ya? Pasti kalau semua orang pasti sahabat-sahabat yang nonton channel ini pasti merasakan fase seperti itu. Apalagi melihat ada satu sosok partner perempuan yang disukai gitu ya, tapi pernah ingin mengungkapkan tapi sulit gitu kan, ingin mengungkapkan tapi sulit dan pada akhirnya terpenam gitu pasti ada lah merasakan apa sih. Dan itu setelah lu keluar kampus, lu ngapain aja tuh, bro? Nah, tidur aja, rebahan enggak, ngapain lu, bro? Ada mobilisasi gitulah ya, silaturahmi dengan sahabat-sahabat kan gitu. Ngobrol-ngobrol gitu apa aja gitu. Gak ada tekanan dari orang tua lu misalnya gerak kerja misalnya, cepat kerja, jangan tidur mulu misalnya. Ada nggak misalnya bahasa gitu setelah lulus? Karena kan pasti ya setelah lulus itu banyak tuntutan. Kalau misalnya ada misalnya yang nuntut orang tuanya kan, jadi pokoknya udah kuliah kamu harus kerja dan lain sebagainya. Lu alamin gak itu misalnya di dalam keluarga lu misalnya udah lulus, lu cepat kerja misalnya, jangan kerja terus cari kerja atau gimana, ada nggak misalnya? Alhamdulillah gitu ya, di tatanan keluarga saya pribadi sampai menuntut ngepres gitu ya terhadap anaknya nggak ada gitu ya, cuman memberikan nasihat-nasihat aja kan gitu. Setelah lulus mau kayak gimana kan gitu, bahkan ada sempat berbicara apakah mau lanjut lagi atau mau kerja, ya itu mah silahkan terserah kamu kan gitu. Alhamdulillah mengerti. Itu cara lu komunikasi ke orang tua lu gimana? Misalnya kan tadi lu orang tua lu welcome lah, terserah gimana lu aja gitu, bro. Nah itu gimana lu bisa berkomunikasi gitu dengan orang tua lu, bisa ngasih pemahaman? Karena kan pasti kalau tidak semua ya orang tua itu kayak gitu ya. Pasti ada yang nuntut cepet kerja, jangan tidur mulu misalnya, cari kerja, jangan diam mulu di rumah misalnya. Ada nggak misalnya komunikasi yang lu lakuin ke orang tua lu sampai lu bisa komunikasi seperti itu? Ya saya komunikasi biasa aja, ngobrol ya, mudah-mudahan pengennya kan mencari kerja ya realistis, tapi di sisi lain juga ingin melanjutkan studi, bagaimana cara melanjutkan studi. Bahkan saya ingat ucapan dari seorang kakak gitu, ente cina lamun hayang kuliah coba untuk berdikari sendiri kan gitu untuk hari ini, karena beda lagi masanya dengan zaman dahulu kan gitu. Sampai saya berkomunikasi tenang gitu kan, masih dalamnya tenang, mencoba gitu kan. Saya juga kesini kemari mencari informasi dan lain sebagainya. Nu penting mah doakeun we gitu, mudah-mudahan aya rezekina selamat jeung sehat. Sehat. Jadi intinya nggak ada tuh yang namanya tekanan lah, atau misalnya harus begini enggak ya. Jadi komunikasi yang baik ke orang tua ya insya Allah. Jadi gitu, bro ya. Terus ada rencana lu ke depan hari ini apa lu, bro? Selain tadi lu misalnya kerja gitu loh, ada nggak rencana lu misalnya mau kuliah atau lu mau nikah atau ini? Insya Allah didoakan saja. Ya.
didoakan. Jadi gimana rencana Jadi tahun 2021 ini? 2021 ini ada rencana ingin melanjutkan lagi studi kan gitu. Mudah-mudahan itu juga kalau ada rezeki sehat dan ada juga waktunya. Di sisi lain, Tapi lu sehat mulu bro. amin Sehat mulu, kesana kemari, malam-malam datang luar biasa bro. Lu sehat terus. Amin, kan nggak tahu kan gitu. Pilek-pilek suka ada, sakit-sakit badan suka ada, tapi ya mau gimana lagi? Maksudnya kan ini yang penting kita itu tetap melakukan aktivitas sekecil apapun gitu kan, dengan siapapun berkomunikasi. Yang penting saya suka ingat dalam pepatah orang tua dulu, nu penting mah di mana-mana aya kita tak kudu bisa memberikan manfaat terhadap orang lain kan gitu. Nah, selain lagi rencana untuk studi, ada rencana lagi ke depan yang ini ingin membangun suatu bisnis kecil-kecilan lah gitu. Udah ada konsepnya kayak gitu. Bisnisnya itu bisnis apa bro? Nah, Bukan bisnis perempuan kan? Misalnya buka open date jodoh misalnya enggak kan? enggak. Oh iya. Rencananya akan main di online shop gitu. Oh iya. Main di online shop tapi belum bisa meng-up barang apa yang akan diluncurkan. Oh, jadi baru planning ya? Baru rencana planning, ya? baru rencana. Jadi belum ini mau ke apa belum. Cuman tahun 2021 pengen usaha lah gitu ya. Oke. Luar biasa kamu. Ada hal-hal yang ingin disampaikan terakhir? Penyampaian terakhir dimanapun gitu kan kita berada, pesan dari saya itu selagi kita bisa melakukan kegiatan apapun sekecil apapun ya lakukanlah gitu kan, sekecil apapun gitu kan, walaupun di tengah COVID ya, walaupun tengah COVID tidak menjadi halangan untuk kita selalu bersilaturahmi, beraktivitas, menjalin hubungan kerjasama apapun itulah. Dan lu pernah nggak merasa misalnya kan lu tiap hari itu kan pergi ke sana kemari itu pernah nggak ada di dalam hati kecil, karena kan yang gue tahu ya kalau lu ke sana kemari kadang kan nggak sesuai dengan ekspektasi hasil lu, misalnya ada nggak rasa lu misalnya gue misalnya putus asa lah dan lain sebagainya, enggak ada nggak ya, untuk merasakan hal itu untuk diri saya pribadi menanamkan hal itu ditiadakan karena kan proses seperti halnya sehat lahir batin, rezeki dan lain sebagainya itu sudah ada yang menentukan kan gitu. Yang penting lakukan saja yang tadi pesan dari saya, apa yang bisa dilakukan gitu. Ketika itu bisa dilakukan, yang tidak bisa ya biarkan sajalah gitu. Yang tidak bisa itu ya bagaimana kita untuk mencari tahu ketidakbisaan tersebut kan gitu semaksimal mungkin kan gitu. Ya, terima kasih Kang Wandi. Walaupun tadi ceritanya agak lumayan juga ya, kalau misalnya dibedah panjang juga, apalagi statusnya galau. Jadi sebelum itu zaman dulu, jadi statusnya itu galau semua. Ini kan tanda tanya, kok ini bisa galau kan gitu ya. Padahal yang saya tahu dia itu semangat terus gitu, kesana kemari juga jam 1 jam 2 jadilah datang gitu. Kalau misalnya ada yang ngajak kopi, apalagi kalau ada yang minta tolong dia suka datang. Itulah murah hatinya ini Kang Wandi ini. Terima kasih Kang Wandi atas waktunya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat, kesehatan dan juga keberkahan. Amin. Ya, terima kasih. Sehat juga buat Kakang Rangga, tetap semangat gitu ya dalam menjalankan kehidupan yang penuh dinamika. Siap bro. Gerinjul gitu. Siap bro. Ya. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe di Pojok Rangga Podcast. Hatur nuhun. Oke. Sampai berapa itu dah? Ya oke, kembali lagi di
Hah? Saha? Iya, baru dah. Ular saha? Di mana wan cenah? Itu pada mana videonya? Kayak cik orang tuh orang kan di kopo. Manis tadi dirajai kayak enak bisa di kopo deui.